aku tuh dikuras setiap hari buat mikirin bikin ide kontennya apa ya buat mereka. Nah, happy banget dan ya peluangnya terbukanya di situ terus. Gila, kapan dapet duit banyaknya kayak gitu kan. Gila, asik banget digacor jadi agency kayak gitu. Hello Idea Friends, welcome back to Econnect with Idea Friends. Thank you so much buat teman-teman yang setia nonton podcast ini. Hari ini kita kedatangan lagi tamu spesial dari salah satu speaker Idea Fest 2026 pada Bella. Kami persilakan. Halo. Tangan. Oke, thank you Bella udah mau join di podcast ini. Dan hari ini sebelum kita tanya lebih dalam tentang aktivitas dan juga insight banyak dari Bella, boleh diperkenalin dulu Bella ini siapa sih sebenarnya? Thank you so much Idea Fest sudah ngundang as speaker dan juga di podcast ini. Sebenarnya kenalin, hai aku Bella Verena, I'm a content creator and agency owner yang bergerak di UGC Viral Campaign. Oke, Kak, memulai karir sebagai seorang content creator dan juga sekarang megang apa agensi itu mulai gimana sih dulu waktu itu? Awal konten itu lama banget kayaknya dari tahun 2019 deh. Itu awalnya dulu aku kerja di agensi Koedozel dulu. Oke. Di Social Bread, awalnya as content creator. Terus selama 3 tahun jadi vice CMO di situ. Nah kan berawalnya dari content creator, di situ aku sambil konten. Oke. Nah dulu tuh sering dibawa Koedo review YouTube-nya. Biasa suka keliling kulineran makan. Nah di situ aku sambil ngonten kayak TikTok rekomendasi tempat makan. Nah itu awal starting karir aku di dunia content creator. Terus kalau di agency owner ini baru 2 tahun yang aku bikin sendiri, yaitu mulai dari mana. So sekarang jadi jalanin dua-duanya deh. Oke, kenapa akhirnya bikin agensi ini? Menarik ya. Gara-gara aku kayak demen aja di dunia kreatif gitu loh. Terus ngerasa kayak kalau ngonten aja buat diri sendiri kan isinya cuma it's all about me gitu. Iya. Dan aku ngerasa pengen keluarin ide kreatifku bukan cuma untuk diriku, tapi untuk brand-brand. Dan aku interested banget sama kayak campaign, sama konten orang. Nah, jadinya ada teman di situ waktu tuh ngajakin di 3 years ago namanya Ko Harvin sampai sekarang as my partner di Mulai Dari Mana. Nah, kebetulan Ko Harvin ini dia yang lebih ke business, finance, dulu di Prasmul. Jadi ngelengkapin nih kayak terus itu juga interested di dunia marketing. Jadi sama-sama kayak yang mau belajar bareng. Dan so dari situ yaudahlah kita coba bikin. Terus ternyata kecemplung deh sampai sekarang. Penasaran deh kalau content creator dan juga jadi agency, apalagi tadi diceritain kalau agensinya ya buat bikin konten UGC gitu. Berarti ya buat bikin konten untuk orang lain. Apa sih challenge yang ya dalam bikin konten untuk diri sendiri ataupun untuk orang lain? Mana nih sebenarnya? Wow, itu challenging banget ya. Buat tadi aku ceritain susah banget nih imbangin as agency owner sama konten sendiri. Karena sebenarnya porsinya jadi kayak 90% aku tuh lebih di kantor sebenarnya. Oke. Jadi kantor kita tuh 9 to 6. 9 to 5. Terus dan saat ini tuh aku masih sebagai creative directornya untuk di agensiku. Jadi brand-brand yang tadi mostly kan FMCG kayak boleh sebut? Boleh. Unilever, ada Mayora, pernah OT yang pokoknya brand-brand yang fast moving banget kan. Jadi otak aku tuh dikuras setiap hari buat mikirin bikin ide kontennya apa ya buat mereka. Nah kalau yang challenge-nya untuk konten brand itu tuh how to get the virality, tapi also how people connect with the brand. Nah itu challenge-nya. Nah kalau pribadi akhirnya lebih ke sharing yang genuine aja. Kayak nggak scripted, nggak ada gimmick, nggak ada apa, tapi ya real aja gitu. Ini perjalanan aku sebagai agency owner. Nah kalau yang pribadi aku lebih banyak sharing juga tentang selain tentang bisnis, olahraga. Aku gila banget olahraga. Jadi aku lagi joining Hard Rocks. Ya bentar lagi ya. Iya, akhir bulan. Betul. Jadi memang kehidupan aku aja gitu. Jadi nggak ada beban buat yang konten pribadi. Paling terbebannya kalau kena endorse. Ya, nggak ada KPI lah ya. Kalau Nggak ada KPI. Tapi kalau di endorse deg-degan gitu. Engagement. Aduh, lebih nyaman mana? Sebenarnya kalau konten itu aku bisa bilang easier money. Oke. Tapi bukan berarti pekerjaan lebih mudah gitu ya, tanpa meringankan kerja-kerjaan. Karena pasti semuanya ada kewajibannya kan ya. Tapi kalau kita jadi KOL atau content creator itu
lebih dilayani lah sama orang kan, lebih yang agensi yang ngejar-ngejar gitu, Betul. Kak minta rate-nya gitu kan. Sedangkan kalau di agensi kita yang melayani gitu, kita yang ngejar-ngejar gitu, dan aku udah bilang jadi agensi itu ya siap jadi kaset aja gitu, ya kita harus melayani klien, ngejar creator, KOL semua. Jadi kalau enak lebih nyaman mana content creator, tapi yang buat aku lebih challenge dan lebih grow, aku suka di dunia business agency-nya. Menarik. Nah, kalau misalnya kita ngobrolin kan Kak Bella jadi content creator, terus bikin bisnis UGC juga. Di mana sih Kak titik poin Kak Bella berpikir kalau ini nih kayak dunia digital ini nih yang jadi jalan gue dan ini gue banget nih ternyata gitu. Ketika semua pintu terbuka ke arahnya situ terus sih. Oke. Jadi dulu kan awal started di agency. Habis itu aku sempat ke startup perhiasan emas as COO. Nah di situ oke, Bukan. bukan nih. Tiba-tiba disuruh ngurus perpajakan, BPJS, Oke, finance gitu, maksudnya biar tahu the whole operational kan. Kayak mati aku ngeliat angka terus, kayak setahun menyiksa aku lah. Tapi pas aku ngonten pribadi tuh jadi kayak pelarian yang aku happy. Terus akhirnya aku kan resign fully 1 tahun jadi content creator. Balik lagi banyak orang-orang yang approach, bisa nggak manage konten kita, brand kita. Waktu itu aku sendirian, jadinya aku yang syuting sendiri, bikin konten plan sendiri, jadi talent, ngedit sendiri. Terus lama-lama, lah ini mah jadi kayak agensi lagi ya, tapi bedanya aku sendiri. That's why kayak, oh ini ya arahnya, dan pas dikerjain jadi agensi, happy banget, dan ya peluangnya terbukanya di situ terus gitu. Oke, nah berarti kan ada perbedaan ke antara menjadi bisnis, terus sekarang punya bisnis agency juga. Nah, ada nggak sih kayak misalnya kesusahan struggle apa sih yang, aduh kadang-kadang bikin gue pengen stop aja deh nih kayak gini nih, ada nggak yang kayak gitu-gitu? Ada sih. Sebenarnya itu biasa di awal tahun, tahun-tahun awal bangun bisnis lah. Karena udah kebiasaan nerima uang enak jadi content creator, pas tahun awal bisnis nggak mungkin langsung ya. Namanya awal tuh bangun dari yang bener-bener service-nya masih kecil. Dulu kita berawal start dari social media juga, dan harganya belum bisa yang tinggi gitu, yang bener-bener dari small. Aku mikir, gila kapan dapat duit banyaknya kayak gitu kan. Karena jadi konten tuh gampang, nggak gampang, maksudnya lebih cepet lah, lebih cepet. Terus berkali-kali partner aku yakinin, Bel, bisnis itu long term. Lo sedang membangun empire yang bakal lo rasain mungkin gak sekarang, tapi tahun depan, sampai suatu akhirnya di satu titik lo gak mesti turun, tapi lo tetap bakal making the money. Di situ yang keeps me going kayak oke, dan akhirnya di bulan ke-6 tuh baru ngerjain yang UGC campaign. Nah dengan yang tiba-tiba kayak wah budget besar kayak oh ini ya, dan dari situ baru kayak gila asik banget digacor jadi agensi kayak gitu. Ya memang jalannya juga udah di sana ya, tadi diceritain Bella. Penasaran deh kalau dari semua yang Bella lakuin tadi, mulai start dari kerja sama orang lain, agensi lain, lalu content creator, terus juga sekarang punya bisnis. Apa sih achievement yang paling meaningful menurut Bella sebagai personal gitu? Kalau yang paling meaningful sampai sekarang tuh bisa menghidupi 60 orang dalam tim sih sekarang. Wow, 60 orang, banyak banget. Itu kayak nggak pernah kebayang gitu ya. Yang dulu kerja hanya untuk diri sendiri, sekarang aku kerja udah bukan buat kepentingan aku, tapi aku ngeliat ini ada 60 orang loh yang percaya di kapal mana ini. Jadi aku harus fight gimana pun caranya untuk membesarkan mereka. Karena mereka kan pasti pengen punya kehidupan yang lebih baik, pengen punya penghasilan yang lebih juga. Untuk bisa mencapai itu tandanya aku harus perbesar kapasitas kapalnya, karena aku harus bawa mana lebih tinggi lagi, dan project lebih besar lagi. Dan itu yang menjadi hal paling meaningful sih, ketika mereka bukan cuma kerja terima gaji, tapi dari gaji itu bisa bagain orang tuanya, mungkin ada yang tulang punggung keluarga, ada yang buat bayar kuliah juga. Kayak nggak nyangka ya dari satu pintu berkat bisa jadi buka banyak pintu berkat ke mereka juga kayak gitu. Oke. Kalau dari sehari-hari tadi berarti apa value yang selalu Bella terapin sebagai business owner ataupun ya sebagai content creator juga? Kerja pakai hati aja sih, sama jangan jadi orang jahat kayaknya. Benar sih. Karena banyak yang bilang tuh bisnis jahat kan, kejam. Kita juga ngeliat langsung gitu. Kalau makin gede tuh kayak
pada makan-makan gitu loh. Ya. Gimana ya, kayak saling Kebayang. makan satu sama lain gitu. Kita ngeliat mendingan kita gitu-gitu aja daripada harus jahat gitu. Karena nanti pasti tuh apa yang kita tahu bakal kita tuai kan. Ya. Jadi itu sih kayaknya value yang selalu dipegang. Kita nggak pernah tahu nanti kebaikan datang dari mana aja. So just do kindness to everyone and in everything. Oke, thank you Bella. Menarik, Mbak. Kalau ngomongin tentang bagaimana personal gitu tadi, start dari mulai karir, terus juga ada yang, ya let's say ada orang yang baru mau mulai menjadi content creator or business owner di sebuah marketing agency gitu. Apa sih tips yang mau diberikan Bella kepada teman-teman ini? Wow. Tadi aku baru bikin konten sebelum kesini, aku bilang jangan pernah menganggap bisnis apapun rendah, jangan pernah menganggap apapun yang kamu lakukan tuh rendah atau kecil. Oke. Karena everything memang harus start small. Ya. Aku tuh selalu percaya kita nggak akan bisa ngerjain hal yang besar tanpa mulai yang kecil dulu. Yes. Karena kita tuh butuh belajar, butuh pengalaman. Karena kalau berkat yang besar, kalau kitanya belum siap, adanya jadi bencana buat kita. So kalau teman-teman yang mau starting business agency, ini kesalahan aku dulu di awal. Jadi kan Mana itu 2024 berdirinya. Sebelumnya tuh sebenarnya dari 2023 tengah. Cuma selama 6 bulan kita tuh nggak dapat klien sama sekali. Meeting sana sini. Karena dulu awal motivasinya salah, landasannya lah, fondasinya. Kita pengen dapat project yang besar. Karena dulu kita ada kenalan satu orang yang bisa bikin TVC, yang kita tuh kalau TVC MM-an kan. Kita jualnya langsung TVC gitu. Pokoknya mau project MM-an gitu. 6 bulan gak dikasih klien loh, udah kemana-mana. Sampai akhirnya kita bilang, kita regroup lagi eval. Ya udahlah, mulai dari yang gue bisa aja kok. Gue bisa ngonten nih. Yaudah deh kita mau siapa aja gue kontenin deh, kita bantu konten gitu. SMM jadinya kan, social media management. Kita kontenin start dari situ. Ternyata malah dibukain pintu rezekinya dari yang kecil-kecil itu. Jadi kayak, benar ya, lo harus ngelewatin hal kecil dulu baru lo bisa dapat project yang gede. Jadi buat teman-teman jangan berkecil hati, itu proses yang memang harus kamu lewati, yang membentuk kamu, yang bisa ngajarin kamu banyak hal dan mempersiapkan diri kamu juga untuk hal yang besar kayak gitu. Sama satu lagi sih, as agency awal kecil tuh aku tuh lumayan kebantu dulu banyak di subcon sama agency besar. Pas awal bener-bener ini real story yang mungkin nggak banyak orang cerita di industri ini ya. Jangan jadi business owner yang terlalu idealis. Ya. Kayak ada yang dari awal mulai tuh kayak gue nggak mau di whitelist, gue nggak mau di white label, gue nggak mau gitu, gue mau perbesar kapal gue gitu. Namanya kita kan merangkak dari bawah ya, nggak bisa langsung orang tahu kita gitu. Kita dulu jadi banyak di subcon sama agensi besar sampai akhirnya sekarang bisa masuk sendiri ke brand dan duduk sampingan sama agensi besarnya, udah bukan di subcon. Tapi kan tuh di awal mulanya adalah karena kita kerja sama-sama mereka, kenalin ke brand sampai akhirnya kebutuhan dari brand semakin lebih besar sampai bisa barengan. Jangan angkuh gitu, jangan sombong sebagai anak muda gitu kayak gue lebih pintar gitu. Itu yang nggak boleh sih. Jadi punya kerendahan hati mau belajar dan kerja sama orang. Dulu tuh aku sempet kayak aku sampai ada mikir, harusnya gue jangan langsung ke agensi ya, gue pengen banget kerja kayak at least di FCN, di VML, agensi gede dulu. Gue tuh penasaran banget lo ngerjain campaign sebesar itu. Tapi ternyata jalannya beda. Malah sekarang jadi kita tuh masuk malah sebelahan, selalu kayak sama Mindshare, sama FCN juga sering sama grupnya WPP. Jadi kayak wah, tanpa kerja magang di mereka ternyata bisa akhirnya belajar dari mereka kerjasama ya, tapi lewat proses yang mau dibentuk dulu. Yes. Tapi kalau ngomongin soal perjalanan tadi Kak Bella udah ngomong mulai dari kerja sama orang, sama bikin sendiri, terus akhirnya punya nggak nyangka bisa duduk barengan sama agensi-agensi besar gitu. Mimpi apa sih Kak yang belum akhirnya kewujud? Mimpi yang belum kewujud yang gue pengen banget nih sampai punya mimpi untuk agensi gue atau mungkin untuk personal gitu yang belum kecapai apa? Ada sih satu, tapi ini mimpi kecil, masa kecil sampai sekarang sih. Aku tuh suka banget dari dulu dengerin podcast dari umur kayak 18 tahun dulu. Justru podcast pertamaku 30 Days of Lunch, Kak Alexandro gitu-gitu. Terus kan selalu invite orang yang hebat-hebat gitu, tapi nggak terlalu, bukan yang terkenal yang kayak content creator terkenal, tapi mereka giving impact. Terus
aku sempet dengar Dwarf 30 Under 30. Oke. Nah disitulah mimpiku Iya. dimulai. Oke, aku pengen masuk Dwarf 30 Under 30. Jadi itu mimpi dari umur 18 tahun yang aku juga Oke. nggak tahu bakal bisa atau enggak. Cuma kayak ya udahlah kalau bisa mau, kalau enggak ya udah just for title kalau Ya. itu sebenarnya. Tapi kalau mimpi yang kayak buat tim dan personal buat timnya gitu, sebenarnya pengen lihat anak-anak aku bisa grow sih jadi pemimpin-pemimpin. Pengen banget nanti yang bisa creative director bukan aku tapi anak-anak, terus mereka yang bisa maju ke depan agensi-agensi besar lainnya juga, bisa sempatkan festival. Amin. Ya. Banyak Amin. mimpi besar banget Gak ya. apa-apa, Nggak apa-apa. memang harus Ini seperti itu Imajinasi mimpi. boleh kan? Nih imajinasi aja ya. Tadi Mbak Bubu yang sebelumnya juga ngomong kayak, oh gue pengennya jadi diplomat ya. Tiba-tiba kayak, ya nggak apa-apa dari film, oke. Keren juga. Jadi selalu mimpi Nggak apa-apa berarti bisa ya. setinggi-tingginya. Oke, itu mimpiku. Forbes Oke. 30 Under 30 sama tim aku masuk Cannes Festival. Oke, amin. Kita doakan Amin, semoga amin. semuanya lancar. Sama menang Citra Pariwara deh boleh ya. Boleh. Di lokal dulu nih startnya. Oke. Ya, tadi ngomongin tentang Bella sendiri, ya nanti juga akan ada di Idea Fest. Tahun ini memang sempat tadi di-mention kayak, oh ya bedanya kita di agency juga as a bisnis gitu. Kita selalu berhadapan entah itu dengan klien, entah itu dengan creator, ya dengan sebegitu banyak personanya mereka ya, dan cara mereka bekerja dan juga approach gitu. Apalagi tadi diceritain juga punya 60 tim. Jadi memang Idea Fest tahun ini tuh kita punya tema namanya Rehumanize. Yang dimana kita tahu di era yang serba cepat, teknologi, AI, kita itu tetap pengen mengedepankan manusia sebagai senternya. Nah, kalau dari Bella sendiri, as person dan juga ya as dalam industri ini, marketing ataupun advertising, apa sih makna Rehumanize dari Bella? Kalau humanize ini cocok banget ya kalau di dunia digital kayak gini. Semua kan udah serba AI, data. Apalagi tuh aku kan di dunia yang super fast moving ya kalau Iya. agency, dan kita cuma mikirinnya angka, KPI numbers. Jadi for background, agency aku tuh UGC campaign. Kita tuh produce ratusan video Iya. for one campaign. Itu periode cuma sebulan. Tapi kita punya KPI bisa 10 juta, 20 Wow. juta views Banyak. for that campaign. Only one campaign. Sedangkan satu bulan kita ngerjain banyak banget campaign misalnya gitu. Di situ tuh adanya kalau kita nggak mikirin orang, kita mikirinnya cuma angka KPI number gitu. Nah, which aku sangat suka dengan temanya IDFS sekarang, kayak rehumanize, gimana cara kita mengedepankan manusia di atas angka dan KPI. Dimana aku jadi belajar juga, sebenarnya semua campaign ini tuh is talking about human. Iya. Kita bukan cuma ngejar semata viral, tapi we're making campaign yang brand tuh bisa connect sama human. Jadi sebenarnya business agency itu 90%-nya belajar orang sih. Aku Oke. udah bilang dari awal yang aku sadari, bisnis ini tuh lebih mempelajari dan ngurusin orang ya. Kita mempelajari audience dari brandnya, kita cara connect sama orang-orangnya gimana. Even kita nge-embrace tim kita tuh juga kayak gimana. So, humanize itu pendekatan sih menurut definisinya, menurut aku ya, gimana kita belajar memahami orang-orangnya gitu, which aku suka banget sih. Thank you Bella. Ya, tadi jadi Bella akan hadir juga di Idea Fest tanggal 4 sampai 6 September. Sesinya hari apa, Bella? Sabtu. Sabtu ya, berarti tanggal 5. Nanti juga pasti akan cerita banyak, dan kalau mau ketemu langsung buat networking bareng, tadi mumpung ada kesempatannya, teman-teman bisa banget untuk ketemu Bella di Idea Fest 2026. Terakhir mungkin boleh dari Mbak Bella, apa tips untuk para Idea Friends ya yang ingin belajar tentang dunia marketing? Tipsnya ya, sering-sering ikut Idea Fest. Bagus-bagus. Udah itu aja, speakersnya banyak banget. Terus hebat-hebat semua dari berbagai industri. Banyak belajar sih. Iya, banyak Aku suka belajar. banget belajar dari orang. Iya. Makanya aku tuh suka ngobrol. Sebenarnya aku lebih suka nanya daripada ditanya. Oke, sama. Makanya kita yang mau pengen nanya. Ini kalau podcast saya bisa 3 jam, aku pengen nanya-nanya juga loh. Boleh dong. Karena ya. keren banget, karena dari semua orang tuh kita bisa belajar kan. Yes, setuju. Jangan mengkotak-kotakan. Kalau dulu kan orang suka kayak being niche gitu. Ya sebenarnya plus minus sih ya. Betul. Tapi menurutku kalau bisa dapat semua knowledge, kenapa enggak? Yes. Jadi belajar semuanya dan mendalami banyak hal tuh juga is a good thing kayak gitu. Setuju. Terus belajar aja sih.
Betul. Waktu itu juga sempat ada ya feedback lah gitu dari teman-teman Idea Friends yang datang ya, bahwasanya mereka justru ke kelas-kelas yang mereka bukan bidangnya gitu. Ya misalnya Bella di marketing, tadi ketemu kelas sama Bubu di film. Karena sebenarnya dua hal itu sama-sama storytelling, sama-sama bagaimana cara kita ya di belakang layarnya ya ada penulisan, ada art dalam sana, ada musik. Jadi semuanya tuh pasti akan saling berhubungan. So, tadi jangan lupa datang ke Idea Fest nanti ke sesinya Bella di tanggal 5. Thank you so much buat episode kali ini. Sampai ketemu lagi di Econnect with Idea Friends berikutnya. Bye-bye. Bye. Hai guys, thank you udah nonton Econnect with Idea Friends. Jangan lupa datang ke Idea Fest tanggal 4 sampai 6 September 2026 di JICC. Yes, see you. See you.